Allahumma salli wa sallim, Allahumma salli wa sallim wa zid wa dim wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa ashrafi ubadik as'adil arabi wal ajam wa imami thaibata wal haram wa tarjumani bilisanil qidam wa manba'il ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam abil qasim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad zidhu syarafan ya Rabb ya Rabbi wa karaman wa ta'ziman wa rif'atan wa mahabatan wa birra wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala a'udawil fakhril aliyyi wal qadril jali sadatina wa a'immatina wa mawalina Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali Al-Hasan thumma Al-Husain wa an baqiyati sahabati wa qurabati Rasulillah sallallahu alaihi wa alaihim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila hadrati sadatina wa mawalina Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubiyyin wasyuhada'i wal awliya'i was solihin wal qurra'i wal mufassirin wal fuqaha'i wal muhaddithin wasairi sadatis sufiyatil muhaqqiqin wal arba'atil a'immatil mujtahidin wa muqallidihim fid din wal ulama'il amilin wa jami'i masyayikhina fid din khususan ila hadrati nabiyillah Khidir Balya bin Milkan alaihi salam hadrati sultanil awliya gautul a'zam Qudubil alamin Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah Sayyidi Syekh Sahbahauddin An-Naqsyabandi Al-Imam Ahmad Al-Ghazali Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddadi Sahibir Ratib Sayyidi Syekh Muhammad Samban Sayyidi Syekh Abil Qasim Junaidi Al-Baghdadi Sayyidi Syekh Ma'ruf Al-Karhi Sayyidi Syekh Sirri As-Saqati Sayyidi Syekh Habibi Al-Ajami Sayyidi Syekh Hasan Al-Basri Sayyidi Syekh Ja'far As-Sadiq Sayyidi Syekh Yusuf Al-Hamadani Sayyidi Syekh Abi Yazid Al-Bustami Syekh Ahmad Khadib Syambas Syekh Tolhah Kalisapu Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad Syekhina Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin wa ila hadrati syekhina wa mursyidina Syekh Sahibul Futuh Qutbur Rabbani wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhidina anhum lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati syekhina wa maulana al-imam Ahmad bin Ali al-Buni, Syekh Ahmad Badawi, Syekh Ahmad Bildawi, Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi, Syekh Ahmad Kabir Ar-Rifa'i, al-imam Abil Hasan Asyadili, Syekh Qurratul Ain, Syekh Syarif Hidayatillah, Mbah Kusangkan, Syekh Datil Kahfi, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Ampel, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Jumadal Kubro, Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Daman Huri Batu Ampar, Mbah Yusuf Kale Anget, Mbah Ma'asum Lasem, Mbah Sambu Lasem, Mbah Asim Asy'ari, Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Hasan Mangli, Mbah Hasan Munadi, Mbah Hasan Dipuro, Sultan Hasanuddin Banten, Syekh Maulana Yusuf, Syekh Soleh bin Abdurrahman Gunung Santri, Syekh Asnawi Caringin, Syekh Mansuruddin Cikadun, Syekh Daud Gondang, Sunan Rahmat Suci, Syekh Abdul Muhi, Syekh Abul Iman, Eyang Boroskora, Raden Arya Wiratanudatar, Syekh Abdul Jabbar, Syekh Toha, Syekh Ateng Tasawuf, Ustadina Raden Umar bin Haji Jahiri, Abuya, Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir, Guru Muhammad Dhahir bin Ja'man, Guru Marzuqi bin Mirsad, Raden Arya Pekandangan, Raden Ibrahim, Raden Sairin, Raden Jaya Kusuma, wa ila hadrati jami'i awliya illah min masyariqil ardi ila magharibiha, wa ila hadrati jami'i sahibil karamah fi hadhil wilayah, wa khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab annallahal karima yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i qurabatina wa jami'i masyaikhina wa man lahu haqqun alaina wa man ahsana ilaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan ila hadrati abina adama wa ummina hawa wa jami'i rijalillah al mawjud fi hadzal majlis, wa biniyati syifa was sihah was salamah wal afiyah wal barakah wa jalbir rizqi wa daf'il bala lana wa li ahlina wa li qurabatina wa li jama'atina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, bijahi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Lah. Majuan Mas Ayu. Ini kosong nih. Bang Alpan nggak berangkat, Bang Alpan? Kang Asep enggak? Bang Wanta masih itu juga bininya? Hah? Nah, kalau berobat mau jalan-jalan, ribet. Tapi masih itu, masih ngurusin bininya di rumah. Bang Awing mana Bang Hendrik? Bang Hendrik? Ini temennya Bang Taufik. Bang Taufik, ini. Siapa Bang namanya Bang? Hah? Kiki. Nyama-nyamain aja. Dari mana? Oh, Pondok Bambu. Majuan Mas Ayu, ini kosong nih. Ya, disuruh maju susah amat sih dah. Yang mana Ustaz bacanya? Bacaan kita malam hari ini kitab Syarah Al-Hikam yang pakai PDF nomor 88, yang pakai cetakan kitab nomornya berapa? 47. Ini pakai suara luar nggak Bang Tony ini? Tadi kedengaran keluar nggak? Bang Tony? Enggak. Hah? Apa? Man? Apa geleng-geleng aja? Kiai mana Kiai ini? Kurang berapa? Saya tambahin. Bang Hendrik ketemu, udah ketemu? Bang Ipul nggak ada kabar juga Bang Ipul? Apa Bang Hendrik? Bang Judin udah ketemu? Bang Andi udah ketemu? Bang Sarip udah? Man udah ketemu Man? Bang Sidik udah ketemu? Sanasir udah ketemu? Dek, ada kitabnya Dek? Nomor nggak lungse amat Dek? Bacanya paling atas. Pokok sorroha itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin
wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bang Topik udah Bang Topik? Udah. Bang Kiki ada kitab Bang Kiki? Bang Topik kehilangan CS-nya nih. CS-nya pindah ke Bandung. Hah? Iya. Bang Dika. Andrew mana Bang tadi? Andrew. Udah pindah rumah. Sekarang udah kagak di rumah sekarang. Hah? Oh. Maman mana Maman? Kita baca Fatihah satu kali lagi ya. Khusus untuk para donatur dan dermawan yang sudah menginfakkan hartanya untuk membantu pembangunan pondok pesantren Ziyadatus Sholihan. Mudah-mudahan mereka semua diberikan sehat walafiat, apa yang diniatkan dikabul dan diijabah oleh Allah, diberikan imbalan yang berlipat ganda buat kita juga yang bantu proses pembangunan pondok pesantren. Mudah-mudahan diberikan sehat walafiat, semua hajat dan cita-cita kita diijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum mendonasikan hartanya mudah-mudahan digiring oleh Allah untuk mau menginfakkan sebagian hartanya dalam rangka membantu pembangunan pondok pesantren Ziyadatus Sholihan. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan kita juga bukan cuma bisa bantu tenaga doang. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang banyak, harta yang melimpah, biar bisa bantu pendanaannya juga. Bang Erik, ilok Bang Erik timbang 100 sak mah kagak bisa. Ilok timbang 100 sak mah kagak bisa. Lah, jangan kabur Bang Soleh, belum mulai nih kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid daraini amin. Wa qad syarraha bihadzal ma'na alladhi dzakarnahu wa awdhal gharda
alladzi qasadnahu syaikhut tariqati wa imamu ahlil haqiqati minal mutaakhirina Abu Muhammad Abdul Aziz Al-Mahdawi radhiyallahu anhu fa innahu qala i'lam annal wara'a an la yakuna bainaka wa bainal khalqi nisbatun fi akhdin au i'ta'in au qabulin au raddin wa an yakuna sabaqu lillahi ta'ala wa huwa an ta'tiya ilaihi tahiran min jami'il asya'i wal ilmi wal amali kama qala ta'ala walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Udah tuh. Lah, Mang Haji nggak goyang kopi? Apa nggak ngopi? Bang Topik udah kebagian kopi, Bang Topik? Bang Gigi udah? Bang Sedik udah kebagian kopinya? Pak Juju, mana Pak Juju ini? Mana abis nangis-nangis kumat lagi. Wa qad sarraha bihadzal ma'na alladzi dzakarnahu, dan sungguh telah menjelaskan tentang makna yang telah kami sebutkan sebelumnya dan memberikan penjelasan tentang tujuan dari apa yang telah kami jabarkan oleh Syekh Thariqah dan Imam Ahlil Haqiqah dari golongan mutaakhirin, dari ulama mutaakhirin, yaitu Syekh Abu Muhammad Abdul Aziz Al-Mahdawi radhiyallahu an. Fa innahu qala, sesungguhnya beliau berkata, karena ulama ada 4 ya, ada ulama salaf, ada ulama kholaf, ada ulama mutaqaddimun, ada ulama mutaakhirun. Ulama mutaakhirun itu habisnya di tahun 600 Hijriah. 6 sampai 700 Hijriah itu habis ulama mutaakhirun. Setelah itu semuanya masuk ke dalam kategori awam. Apa Ustaz? Nomor awam. Ulama salaf itu setelah tabi'in, ulama kholaf, terus ulama mutaqaddimun. Nah, terakhir itu ulama mutaakhirun berakhir di tahun 600 sampai 700 Hijriah. Hah? Apanya? Ada ulama cuma keilmuannya sudah jauh menurun. Udah bukan lagi mujtahid. Paling cuma ngikutin fatwa ulama-ulama mutaakhirun. Begitu, Mor. Iya. Mutaakhirun. I'lam annal wara'a, perlu kita ketahui bersama bahwasanya sifat wara' Allah yakuna bainaka wa bainal khalqi nisbatun, bahwa tidak ada di antara dirimu dan di antara makhluk nisbatun, satu keterkaitan pun, fi akhdin, baik dalam hal menerima,
au i'ta'in atau ketika memberi, au qabulin au raddin atau pada saat menerima atau menolak. Sifat waro yaitu bahwa tidak ada keterkaitan sedikit pun di antara dirimu dan di antara makhluk, baik ketika menerima atau memberi, baik ketika menerima atau menolak. Itu namanya waro. Udah jelas Ustaz? Ketika kita memberi sesuatu kepada orang lain, kita tidak merasa bahwa kita yang memberi. Kita yakini bahwa kita hanya sekedar kepanjangan tangan, hanya sekedar perantara. Hakikatnya orang itu menerima pemberian dari Allah, bukan dari kita. Itu warok namanya. Abang Hendrik. Jadi nggak ada pakai bahasa, lu kan gue bagi tiap hari itu. Nggak ada pakai bahasa begitu. Karena dia meyakini bahwa hakikatnya pemberian itu dari Allah. Dia mah cuma nganterin rezeki orang begitu. Apa Mor? Padahal malam-malam gue bawain rambutan sampai sekarung, kemudian kagak ada terima kasihnya pisan begitu. Awar. Kalau orang yang waro tidak seperti itu, karena dia meyakini bahwa dia hanya perantara, dia hanya wasilah, dia hanya kepanjangan tangan. Hakikatnya pemberian itu dari Allah gitu. Itu orang yang waro. Begitu Maji. Jadi nggak merasa berjasa, nggak merasa bahwa dia sudah sering ngasih, nggak merasa bahwa dia sering nolongin orang, nggak merasa bahwa dia sering bantuin orang. Itu orang yang waro. Au i'ta'in, tadi itu itu ya. Atau ketika menerima, ketika kita menerima pemberian dari seseorang, kita langsung ingat bahwa hakikatnya saya nerima ini bukan dari Mang Makhluk, saya nerima ini bukan dari Ustaz Satiri, saya nerima ini dari Allah. Inilah anugerah Allah buat saya. Gitu. Baik ketika menerima maupun ketika memberi. Itu orang waro. Selalu yang dia ingat, selalu dia kaitkan langsung kepada Allah. Waro. Au qabulin au raddin, atau ketika menerima atau menolak. Kita bawain duit ke rumah Mang Haji Udin, tiba-tiba dia nolak. Itu hakikatnya yang nolak itu Allah. Apa betul? Artinya emang Allah tidak jatahkan rezeki Mang Haji Udin dari kita. Gitu. Amor. Ya misalkan Ustaz Satiri datang ke acara tahlilan, tiba-tiba tuan rumahnya kelupaan ngasih emplok gitu kan. Hakikatnya memang Allah tidak jatahkan rezeki Ustaz Satiri dari tuan rumah gitu. Hakikatnya tuh. Ya kalau yang begitu itu belum sampai tingkatan waro. Ini mah orang yang sudah mencapai tingkatan waro, begitu ada kejadian seperti itu langsung dia kaitkan kepada Allah.
memang Allah tidak jatahkan rezeki saya dari orang ini, sehingga nggak kebagian. Mang Sidik, Mang Sidik dapat undangan ceramah, gitu. Ngomong panjang lebar sampai 2 jam, mulut sampai memeniran. Tahu-tahu pas pulang diamplopin cuma gocap. Cuma abang amat ya, 2 jam gocap gitu. Sampai memeniran mulutnya. Kalau orang yang warok, dia meyakini bahwa memang jatah rezeki saya yang Allah tetapkan dari orang ini ya cuma segitu. Itu orang warok. Kagak pakai marah, kagak. Tuan rumah sialan gitu. Mau ceramah lama-lama, bisaronya cuma segini. Kagak ada pikirannya tuan rumah, kagak pakai begitu. Enggak. Orang warok mah. Hah? Gak pakai di WA. Ini salah ngasih kali begitu. Itu orang warok tuh. Tidak ada keterkaitan sedikit pun di antara dirinya dan di antara makhluk, baik itu ketika menerima sesuatu atau mengambil atau memberikan sesuatu, baik ketika menerima sesuatu atau menolak sesuatu. Semua yang dia ingat hanya Allah. Apa, Mas Arif? Sialan buat gue datang jauh-jauh dari Lampiri kemari, ditinggal tidur. Sialan buat gitu. Kan kalau orang yang warok memang malam ini sudah ditetapkan oleh Allah bahwa kita nggak zikir, udah begitu, gampang. Apa Hendrik? Kagak pakai sialan Bang Hendrik? Oh sialan. Contoh. Bukan berarti ntar gak zikir, bukan. Wa ayyakuna sabaqu lillahi ta'ala, dan bahwa dia selalu mengutamakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dia dulukan hanya Allah. Jadi ngapain aja yang dia ingat Allah dalam semua aktivitasnya. Wa huwa an ta'tiya ilaihi tahiran min jami'il asya'i wal ilmi wal amali, yaitu bahwa kamu menghadap kepada Allah dalam kondisi yang suci, dalam kondisi suci dari segala sesuatu, dari ilmu dan dari amal, betul-betul bersih. Menghadap Allah tanpa ada perasaan kita punya ilmu, tanpa ada perasaan bahwa kita sudah punya amal yang banyak. Itu warok. Bahwa saya memang selama ini nggak bisa apa-apa, nggak bisa ngapa-ngapain. Saya bisa baca kitab karena disalurkan ilmunya oleh Allah, bukan karena saya yang bisa, bukan karena saya yang punya ilmu. Saya bisa mimpin tahlil karena Allah salurkan ilmunya, bukan karena saya yang bisa, bukan karena saya yang berilmu. Saya sholat karena diberikan izin oleh Allah, karena digerakkan oleh Allah, bukan karena kebisaan saya. Itu orang warok. Kamu menghadap kepada Allah dengan dalam keadaan suci dari segala sesuatu, suci dari ilmu dan suci dari amal. Tidak merasa bahwa dia tahu, tidak merasa bahwa dia berilmu, dan tidak merasa bahwa dia sudah banyak amal ibadahnya. Itu orang warok. Apa? Mengajudin nambahin? Cukup. Ustaz Satiri kali? Enggak? Mau jawaban? Terus.
Pokoknya ngapain aja dalam hal apapun selalu dia kaitkan kepada Allah. Apa itu? Ya kayak gini lah contohnya, kita bisa ngaji malam hari ini karena digerakkan oleh Allah gitu. Bukan karena kebiasaan kita, bukan karena kemauan kita, tapi digerakkan oleh Allah. Silakan Pak Juju, Pak Juju silakan. Majuan. Depan tuh, depan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad ji'tumuna furoda kama khalaqnakum awwala marrah. Dan sungguh kalian akan datang kepada kami sendiri-sendiri, kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana kami ciptakan kalian pada pertama kali. Udah? Iya, kayak bayi. Betul-betul kosong dari apapun. Tapi bukan cuma pas mati doang. Masih hidup pun harusnya setiap kali kita menghadap kepada Allah, kita selalu merasa seperti itu. Harusnya. Kadang-kadang ayat ini dipakai buat ayat kematian doang. Padahal saat kita hidup pun kita terapkan ayat ini. Artinya ketika kita menghadap kepada Allah, jangan sampai muncul perasaan di hati kita bahwa kita sudah banyak melakukan ibadah. Punya banyak sholat sunnah, punya banyak puasa sunnah, punya banyak sedekah, infak. Harusnya perasaan itu dihilangkan dari hati kita. Itu semua bisa kita kerjakan karena digerakkan oleh Allah. Dikaitkan kepada Allah. Udah tuh, Ustaz, paham, jelas. Wa qala aidan, dan Syekh Abu Muhammad Abdul Aziz Al-Mahdawi juga berkata, al-wara'u an la tataharraka wa la taskuna illa wa tarallaha fil harakati was sukuni. Yang disebut waro yaitu bahwa setiap kamu bergerak maupun ketika kamu diam, pasti kamu melihat Allah di dalam gerakmu dan di dalam diammu. Bukan pakai mata, Mas Sidik, bukan pakai mata lagi. Meyakini bahwa geraknya kita atau diamnya kita itu karena dibikin gerak oleh Allah dan dibikin diam oleh Allah. Gitu tuh. Pas lagi ngaji, seger matanya. Itu karena dibikin seger oleh Allah. Atau pas lagi ngaji langsung pules. Itu karena dibikin pules oleh Allah. Begitu. Apaan kok? Pokoknya gerak dan diam, kita yakini bahwa ini hakikatnya digerakkan oleh Allah atau dibikin diam oleh Allah. Bukan kita yang menentukan gerak, bukan kita yang menentukan diam. Apa tuh nih?
Jelas tuh. Fa idza ra'allaha dhahabatil harakatu was-sukunu wa baqiya ma'allahi. Apabila kamu sudah selalu menyaksikan Allah, maka akan hilanglah kata bergerak dan kata diam. Yang tersisa hanyalah bersama Allah. Hah? Yang mana? Kelompok satu baris. Apa bacanya? Apaan? Bacain Bang Orang. Pelan-pelan Bang Haji bacanya. Coba Bang Erik saya lihat. Apaan? Mau Orang suruh bacain yang mana? Oh. Udah tadi ngomongnya sama Haji. Udah saya baca duluan baru ngomong. Al-wara'u an la yakhturar rizqu bil bali wala yakuna bainahu wa bainahu nisbatun la fit tahsili wala indal mubasyarati li'annahu la yadri ayakulu amla. Itu dia. Orang yang waro yaitu atau sifat waro yaitu an la yakhturar rizqu bil bali. Sifat waro yaitu tidak pernah terlintas sedikit pun di hati seseorang terkait masalah rezeki. Apa jujur? Nggak pernah terlintas sedikit pun di hati kita masalah rezeki. Gimana Bang Tony? Udah jelas itu? Apa Sidik? Yang mana yang belum? Wala yakunu bainahu wa bainahu nisbatun la fit tahsili wala indal mubasyarati. Dan tidak ada di antara dirinya ini bainahu yang atuk kemana nih larinya nih? Dan di antara rizki la fit tahsili wala indal mubasyarati. Tidak ada keterkaitan sedikit pun baik ketika dia mencarinya, berusaha mendapatkannya, wala indal mubasyarati. Begitu juga ketika mengkonsumsinya atau menggunakannya. Udah tuh. Li'annahu la yadri ayakulu amla, karena dia tidak tahu apakah dia makan atau tidak. Dah. Ini Bang Hendrik. Udah tuh jelas, bisa jelas. Paham belum? Belum paham tanyain. Yang mana yang belum paham? Apa? Mas Rik paham belum? Masalah rezeki itu. Tuh, kalau pendapat yang kedua dah.
Ucapan yang kedua dari Syekh Abu Muhammad Abdul Aziz Al-Mahdawi, kalau dalam kitab itu ya, orang yang waro tidak pernah terlintas sedikit pun di hatinya terkait masalah rizki. Dan dia tidak beranggapan bahwa rizki yang dia dapatkan itu berkat usahanya. Gitu tuh. Orang yang waro tidak pernah menganggap bahwa rizki yang dia dapatkan berkat usaha yang dia lakukan. Karena kita balik lagi, orang yang waro ngapain aja selalu dikaitkan kepada Allah. Apapun rezeki yang dia terima, harta yang dia dapatkan, dia yakini bahwa semuanya itu anugerah dari Allah, bukan berkat usaha dia. Itu orang yang waro tuh. Paham Bang Sidik? Itu tuh. Lapit tahsili wala indal mubasyarati. Baik ketika dia berusaha mendapatkannya maupun ketika menggunakannya. Apa? Jelas. Itu orang yang waro baru. Nggak ada pakai ucapan, lu kalau nggak kerja ntar makan apa? Nggak ada ucapan begitu. Karena dia yakin rezeki yang dia terima nggak ada kaitannya dengan usaha yang dia lakukan. Usaha ya cuma sekedar usaha. Kalaupun ada hasil dari usaha yang kita lakukan, itu murni anugerah Allah, bukan berkat usaha kita. Gitu Ustaz. Kerja tetap dia kerja, tapi ketika menerima gaji dari kerjanya, dia yakini bahwa ini anugerah Allah, bukan berkat kerjaan saya, gitu. Begitu waro. Itu orang waro. Apa tuh nih? Pujang amat atau mana? Nah, kalau yang tiga baru meyakini bahwa geraknya kita atau diamnya kita semuanya karena digerakkan oleh Allah, juga karena dibikin diem oleh Allah. Nah, tiga pendapat, tiga ucapan dari Syekh Abu Muhammad Abdul Aziz Al-Mahdawi tentang waro. Ama sayu yang sekarang kerja, dia yakin bahwa ini memang dipekerjakan oleh Allah. Yang nganggur pun karena memang ditetapkan nganggur oleh Allah. Udah gitu. Yang kerja dapat hasil banyak, ini anugerah Allah, bukan berkat kerjaan saya. Yang dapat dikit pun ini anugerah Allah, bukan karena kerjaan saya. Begitu Bang Hendrik. Itu orang yang waro. Kenapa Ustaz? Nah, kalau ada yang penasaran, tanya aja. Majuin kali. Berusaha tetap. Kerja tetap. Hah? Ya kan bukti gampangnya begini. Banyak orang yang ngirim lamaran kerja, baik secara langsung maupun secara online, kan gitu. Tapi memang belum ditetapkan dia kerja oleh Allah, masih belum keterima juga. Gitu. Padahal lamaran udah sebar kemana-mana. Gitu. Asal lihat perusahaan kagak boleh main masuk aja, bawa amplop coklat kan begitu. Tapi emang belum saatnya disuruh kerja oleh Allah, ditakdirkan kerja oleh Allah, masih belum keterima juga. Begitu Bang Haji. Usaha ya tetap usaha.
Bukan berarti diem aja di rumah. Maksudnya gimana, Mang Haji? Terus? Iya, terus yang ditanyain apanya? Kalau bisa keluar nyari kerjaan yang hasilnya lebih bersih, keluar kalau bisa. Cuman daripada keluar ujung-ujungnya susah lagi nyari kerja, gitu. Ya udah, ya Allah sebenarnya saya nggak mau ini kerja begini. Gitu. Hatinya nolak minimal tuh, minimal hatinya nolak. Ya Allah sebenarnya saya nggak mau ini kerja begini. Ya kita juga jangan sampai orang cuma disuruh berhenti doang. Lu kerja tempat begitu udah berhenti, tapi nggak ngasih kerjaan lain, begitu. Dan orang nganggur aja. Apa ya? Begitu. Udah, sambil dia nyari kerjaan lain yang hasilnya lebih bersih. Ntar kalau udah ketemu, baru dah mau keluar. Begitu, Mang Haji. Makanya kan setiap pagi dibaca itu doanya. Wa in kana haraman fatahhirhu. Ya Allah, kalau emang rezeki saya haram, bersihkan, sucikan. Iya, doa sholat duha kan gitu. Karena emang apalagi di zaman sekarang gitu. Kadang-kadang ada aja yang begitu yang nyangkut. Gitu. Meskipun katanya ustadz menerima hadiah dari jamaah, menerima wisyaroh dari tahlil, dari maulid, tetap aja kadang-kadang ada aja yang nyangkut begitu. Makanya selalu minta wa in kana haraman fatahhir. Kalau emang ada yang haram di dalam rezeki saya, tolong bersihkan ya Allah. Begitu, Mang Haji. Fal harakatu zarfun lima fiha. Maka gerak itu merupakan kondisi bagi apa yang ada di dalamnya. Kama qala ba'duhum ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullaha fihi. Sebagaimana ucapan sebagian ulama, setiap kali aku melihat sesuatu, pasti aku melihat Allah di dalamnya. Fa'idha ra'allaha dhahabatil asya'u. Apabila dia sudah menyaksikan Allah dalam aktivitas yang dia lakukan, dhahabatil asya'u, maka hilanglah segala sesuatu. Artinya yang dia ingat cuma Allah. Ngapain aja. Lagi ngerokok, ingatnya sama Allah. Apa kok? Gitu. Segala sesuatu hilang. Yang dia ingat hanya Allah. Jelas tuh Bang Hendrik? Wa qala aidan ajma'al ulama'u ala annal halalal mutlaqo ma akhadha min yadillahi bisuqutil wasaiti wa hadza maqamut tawakkuli. Syekh Abu Muhammad Abdul Aziz juga berkata, para ulama sepakat bahwasanya halal mutlak itu
ma akhadha min yadillahi bisuqutil wasaiti. Sesuatu yang diterima dari Allah tanpa melihat adanya perantara. Repot juga ini. Apa Mas Arif? Apa sedikit? Jelas tuh. Saya sendiri paham. Hah? Ilok segitu gak paham. Mengorok jelas itu. Hah? Udah. Ya udah, kalau udah nggak kita terusin, nggak kita jelasin. Nggak ngeliat siapa yang ngasih. Sesuatu yang halal mutlak itu sesuatu yang ketika kita terima, yang kita ingat langsung Allah, bahwa ini adalah pemberian Allah. Itu sesuatu yang halal mutlak. Meskipun yang nganterin ke rumah kita Ustaz Satiri, tapi yang kita ingat pada saat menerima itu, ini pemberian dari Allah. Itu hal yang halal mutlak namanya. Meskipun Bang Andi yang nganterin, tetap keyakinan di hati kita, ini anugerah dari Allah. Baru itu halal mutlak. Kalau belum langsung ingat ke Allah, itu berarti masih remeng-remeng, belum halal mutlak. Oh, ini. Hah? Terima kasih belakangan. Tapi yang paling penting pertama muncul di hati kita, ini anugerah dari Allah. Terima kasihnya belakangan. Bahkan kebanyakan kita biasanya jarang yang ingatnya ke Allah. Yang ada inget orang yang ngasih doang. Udah baik buat sama gua itu gitu. Amat. Gitu. Berarti harta kita selama ini belum halal mutlak. Begitu nerima yang kita lihat orang yang nganterin sih, belum langsung ingat kepada Allah. Wahada maqamut tawakkuli, ini merupakan makom tawakal. Walihada qala ba'duhum, berdasarkan ucapan ini ada sebagian ulama yang berkata, al halalu huwallazi la yansallaha fihi. Barang yang halal itu barang yang tidak membuat seseorang lupa kepada Allah. Awas sedikit. Ya pokoknya apa aja, mau itu duit kayak gitu, mau itu makanan kayak, kan barang semua. Barang yang halal yaitu barang yang tidak membuat seseorang lupa kepada Allah. Yang penting hatinya Mang Haji. Yang penting hatinya.
Cuman biasanya apa yang terucap di mulut merupakan cerminan dari hati. Atau juga kadang-kadang yang sering terjadi, ucapan cuma sekedar ucapan. Dapat duit, iya sih alhamdulillah ucapannya, tapi nggak inget pisan sama Allah. Ini yang paling penting nih, ukuran harta kita halal atau tidak, kira-kira apa yang kita miliki itu membuat kita lupa kepada Allah atau enggak. Amor. Hah? Mau banyak mau sedikit begitu. Apalagi banyak mah. Apa? Begitu dapat duit yang keingetan puncak sama dia. Jangan-jangan ke puncak itu berarti nggak halal tuh duitnya. Begitu dapat duit yang keingetan tempat makan yang enak mana ya? Gitu. Makan-makan gitu. Apa mandi? Itu berarti hartanya kurang halal. Kalau begitu dapat duit yang kita, ini masjid mana yang lagi dibangun ya, gitu. Itu hartanya halal tuh berarti. Ini siapa yang lagi butuh bantuan ya? Hah? Gampang tuh ya, nyeriin apakah harta kita halal atau tidak. Kira-kira harta itu membuat kita lupa dari Allah atau enggak? Kira-kira Bang Sidik kebanyakan mananya? Beli motor buat ngaji, itu beli motornya halal tuh berarti. Beli motor biar bisa jalan-jalan, beli motornya haram berarti. Apa Jamal? Ila ghairi hadza minal ibaratil lati abbara biha fi hadzal ma'na. Dan lain sebagainya dari penjelasan-penjelasan yang dijelaskan oleh para ulama terkait makna ini. Tinggal diukur aja dah. Kira-kira harta kita banyakan yang bikin lupa sama Allah atau banyakan yang bikin ingat sama Allah. Jam 12 terus ini nih. Dikit lagi ya. Wa qala ba'du hadhihi ta'ifati, dan berkata juga sebagian ulama kelompok ini, al-abidu kulluhum ya'kuluna arzaqahum thumma yaftariquna fil musyahadati. Semua orang mereka mendapatkan rezeki mereka. Mereka memakan rezeki mereka. Thumma yaftariquna fil musyahadati, tapi kemudian mereka berbeda-beda dari sudut pandang. Berbeda-beda dalam hal sudut pandang. Faminhum may ya'kulu rizqahu bidhullin wa minhum may ya'kulu rizqahu bimtihanin wa minhum may ya'kulu rizqahu bintizarin wa minhum may ya'kulu rizqahu bi'izzin
bila mihanatin wala intizorin wala dhallatin. Ada orang yang mengambil rezekinya dengan cara yang hina. Ada juga kelompok orang yang mengambil rezekinya dengan kerja keras. Ada juga kelompok orang yang mengambil rezekinya dengan cara menunggu. Ada juga kelompok orang yang mengambil rezekinya dengan cara yang mulia, tanpa harus kerja keras, tanpa harus menunggu, dan tanpa harus menghinakan dirinya. Terbagi 4 tuh kelompok orang yang mencari rezeki. Fa'ammal ladzi ya'kuluna arzaqahum bidullin fasu'alu yashhaduna aydiyal khalqi fayadulluna lahum. Adapun orang-orang yang mengambil rezeki mereka dengan cara yang hina, yaitu mereka orang-orang yang tukang minta-minta, pengemis. Yashhaduna aydiyal khalqi, yang dia lihat hanyalah uluran tangan orang lain. Fayadulluna lahum, maka mereka menghinakan diri mereka kepada makhluk, kepada orang lain. Yang penting dibagi dah, mau itu ngemis, mau itu minta-minta, mau itu jadi orang hina, nggak apa-apa, yang penting masih bisa makan. Yang dia lihat cuma uluran tangan makhluk. Abang tadi. Wa ammal ladina ya'kuluna arzaqahum bimtihanin fasanna'u ya'kulu ahaduhum rizqahu bimihnatihi wa kaddihi. Adapun orang-orang yang mengambil rezeki mereka dengan susah payah, yaitu para pekerja. Mereka mengambil rezekinya dengan kerja keras dan rasa capek yang mereka rasakan. Yang pertama tadi, hanya melihat adanya uluran tangan makhluk. Kalau yang kedua, para pekerja, mereka menganggap bahwa mereka bisa mendapatkan rezeki kalau mereka kerja keras. Wa ammal ladina ya'kuluna arzaqahum bintizorin fattujjaru yantaziru ahaduhum ala nifaqi sil'atihi. Adapun orang-orang yang mengambil rezeki mereka dengan cara menunggu, yaitu para pedagang. Mereka menunggu orang-orang membeli dagangannya. Nungguin doang buka warung. Ada yang beli ya makan kita, kagak ya udah. Kelompok ketiga, fahuwa mat'ubul qalbi mu'adzabun bintizorihi. Orang yang seperti ini hatinya akan merasa lelah dan akan tersiksa pada saat menunggu. Aur. Kalau kata Bang Hendrik, leher apa panjang? Udah jam segini, beban pelanggan nyampe pisan ini begitu. Hatinya tersiksa karena menunggu pelanggan yang datang. Ya kayak Mang Ajudin aja, kalau sampai sore Ramadan belum ada yang datang pisan, kan bingung dia. Ya temennya kagak ada yang beli pisan ini dagangan begitu. Itu mat'ubul qalbi namanya. Hatinya akan capek dan tersiksa dengan menunggunya. Kalau Bang Sarip nungguin ada orderan masuk, nungguin HP-nya bunyi, kagak bunyi-bunyi dari tadi ini. Gitu.
Wa ammal ladina ya'kuluna arzaqahum bi'izzin min ghairi mihnatin wala intizarin wala dhullin fasufiyatu. Adapun orang-orang yang mengambil rezeki mereka dengan cara yang mulia, tanpa harus kerja keras, tanpa harus menunggu, dan tanpa harus menghinakan dirinya, mereka adalah orang-orang sufi. Yashhadunal aziza. Mereka hanya menyaksikan Allah, zat yang maha mulia. Fayakhuduna qismatahum min yadihi bi'izzatin. Maka mereka mengambil jatah-jatah mereka dari anugerah-anugerah Allah dengan cara yang mulia. Ada 4 tuh kelompok orang. Awal. Dah. Sampai sini. Ustaz Satiri jelas itu dah. Mas Sidik kali paham. Kita balik lagi ya. Ada 4 berarti tadi itu. Yang pertama, orang waro, baik ketika dia menerima ataupun ketika memberi, dia selalu kaitkan itu kepada Allah, tidak melihat perantaranya. Yang pertama. Yang kedua, orang yang waro tidak menganggap bahwa apa yang mereka terima merupakan berkat hasil dari usaha yang mereka lakukan. Itu orang waro. Yang ketiga, orang waro meyakini bahwa dia bergerak ataupun dia diam, semuanya karena digerakkan oleh Allah dan dibikin diam oleh Allah. Yang keempat, orang yang waro selalu setiap kali menerima anugerah dari Allah, yang dia ingat langsung ke Allah, tanpa melihat perantaranya sedikit pun. Gitu Ustaz. Itu orang yang waro. Dah. Jam 12 situ dulu dah. Qala Sahal bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahi rabbil alamin.